Jangan lupa guys, Ahmad Dhani, pencipta pertama, the first digital music television in the world. Namanya videolegend.tv. Voice guys. Mas Piu. Voice, jangan lupa nanti kan nggak usah repot-repot. Ada kesenjangan antara pencipta lagu dengan para performer atau para artis penyanyinya. Tahun ini meledak dengan cerita-cerita Ahmad Dhani dengan Once, cerita Paul Santobing dengan bandnya Kotak. Dan si Once dia bilang bahwa dia berpaku pada hukum positif. Mungkin kalau Dhani bilang ini adalah common sense atau pakai akal sehat aja. Tapi kalau saya bilang ini kita pada lebih di atas itu, dapatkan keuntungan ekonomi, terus bayarannya juga lebih mahal daripada bandnya. Kan emang Once nggak pernah nelpon, nggak pernah. Penyanyi itu harus punya adab atau etika. Tapi kalau mereka masih tetap ngotot dengan itu, kita punya orang-orang yang ahli di bidangnya. Kita akhirnya akan menjadi sebuah asosiasi yang menjadi mediator untuk konflik-konflik antara pencipta lagu dengan artis atau penyanyi atau bandnya. Diajak ngobrol nggak bisa, diajak diskusi nggak bisa, diajak mediasi nggak bisa, ya udah kita maju ke urusan hukum. Kekuasaan ataupun sekarang ini yang kita anggap tidak bisa disentuh, sistem yang tidak bisa disentuh, karena gerakan ini pasti akan menjadi kekuatan yang besar dan kekuasaan itu pasti akan takut dengan gerakan ini. Karena semua itu ada di dalam undang-undang, melihat dari undang-undang semua itu ada, aturannya udah benar. Tapi cuma penginterpretasian antara pasal per pasal itu dibelokkan oleh orang-orang yang memang berusaha supaya pencipta lagu ini tidak punya kekuatan. Memang sengaja supaya apa? Supaya tidak mau dibagi-bagi rezekinya. Penyanyi bisa mendapatkan 200 juta, pencipta lagu ngupload. Yang berkaitan dengan platform digital semuanya akan memberi keuntungan pada para pencipta lagu. Cover YouTube, cover lagu-lagu yang dinyanyikan di YouTube itu nanti akan ada aturannya mengenai hal itu. Di dalam mendapatkan izin itu nanti akan ada lisensi pencipta lagu. Selanjutnya akan saya panggil kalau tadi ke Dewan Pembinanya kan menggelegar ya suaranya. Jadi aksi ini kombinasinya bagus. Saya akan panggil Ketua Umum kita yang suaranya lembut tapi tegas juga, Mas Piu. Voice, jangan lupa Padi guys, Padi. Mas Piu voice. Tokoh pergerakan Indonesia guys. Mas Piu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua yang ada di sini. Halo semuanya kawan-kawan pencipta lagu di Bandung. Ya saya mau sedikit ini aja prolog dikit, karena nanti kalau secara teknis nanti kita bisa ngobrol lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Nanti kan nggak usah repot-repot. Berani banget tuh. Ya, jadi nanti kalau secara teknis atau secara lebih ini nanti kita bisa ngobrol sama-sama, kita bikin grup aja, kita bikin grup meeting aja. Tapi intinya adalah masalah pencipta lagu, masalah komposer ini sudah bukan barang baru. Ini udah dari puluhan tahun yang lalu memang udah bermasalah. Bukan hanya memperbaiki ekonomi daripada pencipta lagu yang senior-senior yang kita udah dengar ceritanya, ada yang pencipta lagu yang sampai masa tuanya sampai karena sakit, akhirnya sampai meninggal tapi nggak punya apa-apa. Di luar background mereka bagaimana, tapi kita melihat bahwa memang ada kesenjangan antara pencipta lagu dengan para performer atau para artis penyanyinya. Dan ini pun sudah sangat menahun sekali, sudah sangat bertahun-tahun sekali ini terjadi, sampai akhirnya tahun ini meledak dengan cerita-cerita Ahmad Dhani dengan Once, cerita Paul Santobing dengan bandnya Kotak, dan juga Teh Rika dengan The Groove, terus lalu ada Badai dengan Chris Patih, dan yang lainnya. Nah ini sebenarnya pada teman-teman pencipta lagu yang lain ketika mendengar atau membaca berita tentang hal ini semua agak sedikit bingung, karena kok kayaknya
ada benturan antara musisi, sesama seniman, pencipta lagu dengan bandnya, pencipta lagu dengan artis penyanyi, kok kayaknya berantem. Itu pada kekhawatiran teman-teman pencipta lagu. Sampai tadi saya juga bicara dengan Kang Jaki, juga sempat ada kekhawatiran teman-teman dari pencipta lagu di Bandung, kok kayaknya kayak gontok-gontokan gini ya, kayak rame ribut Bang. Terus saya sampaikan gini, bahwa kita ini semua itu kalau kita bicara komen-komen yang ada di media tentang bagaimana masing-masing punya pendapat. Kayak pencipta lagu, dia pendapatnya adalah seperti ini, sedangkan penyanyi dia punya pendapat seperti ini. Dan mereka menginterpretasikan semuanya berdasarkan undang-undang, bahwa hukum atau aturan perundang-undangan, seperti kayak sampai si Once dia bilang bahwa dia berpaku pada hukum positif, pada undang-undang yang berlaku. Terus ada lagi yang lawyer lain-lain yang membela kepentingan dari penyanyi atau artis. Dia bilang bahwa yang harus kita ikutin adalah undang-undang yang ada. Saya bilang begini, mungkin kalau Dani bilang ini adalah common sense atau pakai akal sehat aja. Tapi kalau saya bilang ini kita pada lebih di atas itu. Kalau kita melihat undang-undang, di atas itu ada apa? Ada adab, ada etika. Jadi ketika seseorang mau membawakan lagunya Dani, umpamanya, ya, dan mendapatkan keuntungan dari situ, mendapatkan keuntungan ekonomi, terus bayarannya juga lebih mahal daripada bandnya, terus dia nggak pernah minta izin. Telepon aja saya tanya ke Dani, dan memang Once nggak pernah telepon, nggak pernah. Jadi saya pikir ini udah bukan masalah udah bukan masalah undang-undang, bukan masalah hukum positif lagi, tapi masalah adab, etika. Adabnya orang berteman, adabnya orang bermasyarakat ya seperti itu. Ada kulonuwun kalau ini kalau di bahasa Jawa ya. Nah ini nggak ada. Nah ini kita harus tekankan pada orang. Nah kita hilangkan dulu urusan gontok-gontokan, urusan masalah aturan atau segala macam. Di atasnya itu ada etika. Jadi etika umpamanya kalau ada posan, temen-temennya kotak akan bilang, San, gue bawain ya lagu lu ya buat manggung di sini. Mungkin kita akan ngobrol di situ. Entah nanti posan akan membiarkan secara free atau secara gratis atau secara bagaimana, itu nanti kan tergantung bagaimana itu dibicarakan. Tapi itu nggak ada. Nah, ini kita harus gerakan hal seperti ini. Kita harus bicara bahwa pencipta penyanyi itu harus punya adab atau etika. Kita hidup di Indonesia harus punya adab, punya etika. Tapi kalau mereka masih tetap ngotot dengan itu, kita punya orang-orang yang ahli di bidangnya. Kita di dalam aksi ini kita punya ada ahli perundangan, ada profesor, ahli Pak Profesor Agus, terus ada legal kita, Minola, kebetulan aja Dr. Minola ini dia ada sebagai Dewan Pembina di aksi. Oke, kalau kita mau diskusi atau kita mau bicara tentang undang-undang, kita punya orang-orangnya. Jadi kalau umpamanya kita mau pengen cari jalan tengah, ya kita bisa ngobrol. Nah kebetulan aja aksi ini sekarang kita udah melakukan itu. Jadi kita akhirnya akan menjadi sebuah asosiasi yang menjadi mediator untuk konflik-konflik antara pencipta lagu dengan artis atau penyanyi atau bandnya. Seperti kemarin Anji Drive dengan bandnya Drive udah ketemu, udah duduk bareng dan akhirnya ketemu solusinya bahwa mereka sepakat untuk sebuah keputusan untuk kesepakatan. Demikian juga kemarin Ayi dari Ekute juga begitu, mereka udah ketemu, udah sepakat. Kita mau pengen seperti itu juga. Kita harapan kita untuk teman-teman pencipta lagu di Bandung ada masalah konflik, teman-teman aksi ini akan menjadi front, pintu depan, garda depan untuk menjadi mediator untuk itu. Tapi kalau untuk akhirnya diajak ngobrol nggak bisa, diajak diskusi nggak bisa, diajak mediasi nggak bisa, ya udah kita maju ke urusan hukum. Jadi seperti kayak nanti teman-teman kayak Terika juga udah melakukan somasi, Osan juga udah melakukan somasi, Dani belum melakukan somasi, udah nggak jadi gitu. Jadi udah beres. Nah itu seperti itu. Jadi kita mau pengen semuanya juga kita mau nyampein bahwa kita bisa bicara baik-baik dan kita juga bisa bicara secara aturan perundang-undangan seperti itu. Karena kita yakin bahwa kita pengen ada perubahan. Karena kalau tidak akan ada perubahan kalau tidak ada gerakan. Nah aksi ini adalah sebuah gerakan. Nah kekuasaan ataupun sekarang ini yang
kita anggap tidak bisa disentuh, sistem yang tidak bisa disentuh karena undang-undang dan segala macam. Saya yakin bisa. Kalau kita punya gerakan yang sama, kita punya mimpi yang sama, kita punya cita-cita yang sama, gerakan ini pasti akan menjadi kekuatan yang besar, dan kekuasaan itu pasti akan takut dengan gerakan ini. Saya yakin dengan itu nanti akan dari Bandung, nanti akan ada di Jogja, nanti akan ada di Surabaya dan seterusnya. Mudah-mudahan ini akan menjadi gerakan yang besar supaya pencipta lagu punya kesetaraan yang sama dengan penyanyi. Pencipta lagu dengan penyanyi itu sama. Kita bukan jadi habis karyanya dipakai, habis itu setelah itu dilupakan pencipta lagunya. Kita ingin semua setara, punya hak ekonomi yang sama, punya hak moral yang sama. Karena semua itu ada di dalam undang-undang. Sebenarnya kalau kita melihat dari undang-undang, semua itu ada, aturannya udah benar. Tapi cuma penginterpretasian antara pasal per pasal itu dibelokkan oleh orang-orang yang memang berusaha supaya pencipta lagu ini tidak punya kekuatan. Memang sengaja supaya apa? Supaya tidak mau dibagi-bagi rezekinya. Padahal semua kan harus ada, sama, setara. Kita yang bikin karya dan mereka yang menikmatinya. Tapi kenapa kok ada kesenjangan di situ? Penyanyi bisa mendapatkan 200 juta, pencipta lagu ngaplo, pencipta lagu gigit jari. Jadi kita mau ini jadi perubahan, gerakannya akan menjadi gerakan yang besar dan akan menjadi kekuatan. Dan saya mau laporkan sedikit, mau update sedikit bahwa kita selama kita terbentuk, kita sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasona Lawli, dengan semua stakeholder yang ada di aksi ini. Terus lalu kita juga sudah melakukan FGD, Forum Group Discussion, dengan Dirjen KI, dengan semua praktisi-praktisi musik, praktisi hukum tentang aturan perundang-undangan mengenai hak cipta ini. Semua sepakat bahwa sebenarnya undang-undang hak cipta ini bermasalah. Ada pasal yang bermasalah yang bisa dipelintirkan. Terus PP-nya, aturan perundang-undangannya PP 56 ini harus direvisi. Jadi targetnya aksi adalah bukan hanya kita melakukan gerakan moral dengan dengan sparkling di sosial media masing-masing, tapi kita juga punya mimpi atau cita-cita untuk merevisi undang-undang hak cipta, terus selalu membatalkan PP 56 supaya memiliki kekuatan yang tinggi pada pencipta lagu. Itu yang utama. Jadi target kita yang kedepannya adalah itu, dan misi kita adalah membuat kesetaraan dan kesejahteraan buat para pencipta lagu. Ini target kita. Jadi kita akan terus bergerak ke arah sana. Sampai akhirnya yang terakhir, kita juga lagi mengupayakan, saya termasuk salah satu tim perumus untuk PP yang baru tentang lisensi digital. Jadi di situ nanti yang berkaitan dengan platform digital semuanya akan memberi keuntungan pada para pencipta lagu, terutama sekali buat yang pengcover ya, cover YouTube, cover lagu-lagu yang biasa dinyanyikan di YouTube, itu nanti akan ada aturannya mengenai hal itu. Di samping itu kita juga lagi mempersiapkan untuk membuat aplikasi. Aplikasi ini kemarin saya bertemu dengan Menpora langsung, Menpora dengan Wamenparekraf, untuk membuat sebuah aplikasi lisensi di satu pintu. Jadi nanti kalau untuk para promotor atau IO membuat konser, mereka tinggal memasukkan aplikasi di situ supaya mendapatkan izin. Nah, di dalam mendapatkan izin itu nanti akan ada lisensi pencipta lagu. Jadi umpamanya nanti ada lagunya Kang Jaki di situ, nanti dimasukkan, nanti baru akan keluar izinnya. Sementara seperti itu. Nah, ini nanti minggu depan akan lanjut untuk pembahasan mengenai routing guide-nya untuk aplikasi tersebut. Sehingga nanti kita udah nggak perlu lagi bingung. Ini mimpi kita ya, mimpi kita nanti ketika ada konser konser Agnes, konser Afgan, konser segala macam, tiba-tiba aja nanti ada notifikasi masuk ke handphone kita masing-masing, udah masuk transferannya. Mudah-mudahan, makanya kita harus dukung, kita harus kawal ini semua supaya ini bisa terjadi. Kita bukan hanya bergerak keluar-keluar aja di media, tapi kita juga harus bergerak secara politis juga. Dalam artian kita juga harus melakukan singgungan dengan pejabat kementerian, dengan orang-orang yang berkaitan dengan aturan dan perundang-undangan, supaya para pencipta lagu ini punya kekuatan yang sama, bahwa semua ini
adalah karena dari, untuk, dan bagi pencipta lagu ya. Oke, dari saya mungkin seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi semangat yang besar, menjadi gerakan yang besar untuk kita. Terima kasih. Terima kasih Mas Piyu. Itulah Ketua Umum kita dengan Dewan Pembina. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Piyu, Mas Denny. Dan memang mereka berdua ini sangat sibuk ya. Betul-betul mereka subuh tadi datang pakai Mas Denny dalam kondisi kemarin hood semua TV pakai. Mas Piyu juga hari ini abis ini harus berangkat karena besok harus ke main lagi. Begitu hektik, mereka sibuk mengurus bisnis, tapi mereka meluangkan waktu untuk datang ke Bandung untuk mengurus kita semua. Rasanya ini harusnya jadi energi baik ya untuk kita semua. Sebelum saya maju, saya akan minta untuk Posan Tobing berdiri. Ini adalah salah satu anak aksi yang nakal sekali, terutama untuk Posan. Ya. Ini adalah beberapa lagu kotak yang kita dengarkan, beliau yang menciptakan. Tepuk tangan untuk Mario Kacang. Mario Kacang, silakan berdiri. Untuk segala. Dinyanyiin. Jadi banyak sekali yang sudah tergabung di Jakarta ini pada saat kemarin deklarasi kita kumandangkan. Saya rasanya merinding ya, karena di sana ada Rian Kyoto, Richard Kyoto, dan semua sesepuh-sesepuh yang sudah menciptakan lagu hebat di Indonesia, yang sudah mulai sadar bahwa untuk anak cucu kita harus mulai berani, tegas untuk berbicara, bergerak, bersuara untuk melakukan suatu perubahan. Nah sebelumnya, karena sebelum kita ngumpul ini, saya ingin memberikan satu video siapa-siapa aja yang sebelumnya sudah ngobrol dengan teman-teman dengan Aksi Jakarta. Akhirnya hari ini kita berkumpul di sini. Sebelum nanti saya panggilkan orangnya ya. Silakan Mas diputar. Ini hasil karya dari Ari Bias kembali. Tepuk tangan buat Ari Bias. Deklarasi Aksi Bandung. Asosiasi Pencipta Lagu Berbadan Hukum Pertama di Indonesia. Tim Formatur Dul Sumbang. Buki Ricardo. Nur Java Jaya. Zaki Pendidik. Momentum perubahan bagi pencipta lagu di Indonesia. Aksi bersatu. Jadi kalau di Jakarta Mas Dhani, Mas Piyu, kita punya Denny Casmala. Di Bandung kita punya Jaki. Dan punya Dewan Pembina yang kita paksa untuk menjadi Dewan Pembina. Kita kumpulkan kalau Dewan Pembinanya hari ini. Tepuk tangan untuk Kang Buki. Rasanya ini adalah kota seniman, jadi mungkin nanti struktur organisasi dan lain-lain akan diberikan kepada Kang Buki dan Jaki ya untuk guyup diberitakan, tetapi simbolik harus diberikan hari ini karena memang energi Jakarta dan Bandung jangan terputus. Harus berjalan terus, tetapi simbolik harus diberikan supaya teman-teman jadi tahu ada pemersatuan antara aksi Bandung dan Jakarta. Saya akan panggil Mas Dhani dan Mas Piyu ke depan, Mas, punten. Dan teman-teman aksi silakan di belakangnya, seperti biasa kita akan mendorong supaya terlihat serius gitu kan. Oke. Baiklah, untuk simbolik untuk agar aksi Bandung cepat terbentuk, saya memanggil Kang Buki. Untuk para media, untuk teman-teman kalau mau berdiri untuk menyaksikan hal hebat ini silakan. Kita akan serahkan. Iya dong.
Kita akan serahkan dari Dewan Pembina Mas Dani kepada Kang Buki agar segera Kang Buki mengumpulkan seluruh penulis Bandung dan membuat struktur organisasi yang keren di Bandung. Jangan lupa di sini juga ada Ricky 5 Minute ya, minute banget, datangnya minute banget. Last minute orangnya. Eknaun wae si Ricky mah. Oke, kita gemuruhkan dengan tepuk tangan penyerahan bendera aksi Mas Dani kepada Kang Buki. Dikibarkan atau Mas? Dikibarkan. Berkibar. Aksi bersatu, Kemarin di Jakarta belum ada benderanya, Mas Dani lupa bawa. Oke, untuk simbolik bahwa akan dipilih ketua. Aduh, saya udah pakai mic, kalau di Bandung mah elehnya aku nu ngajorohok videonya cing neng sakedap heula. Saya akan panggilkan Mas Piu untuk memberikan simbolik plakat aksi itu di belakang Mas, maaf ya. Ya. Oke. Akan diserahkan oleh Mas Piu sebagai ketua umum kepada Jaki. Terima kasih atas usahanya Jaki mengumpulkan semua teman-teman. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih Jak. Oke, sekarang karena komposer di Bandung itu Ari ya, saya akan minta Ari untuk menyerahkan. Ada satu lagi bakal berhasil nih, satu band Bandung namanya El Kasi. Saya akan minta Arif ke sini. Sebentar lagi Arif akan mendapatkan royalti atas usahanya Ari Bias mendampingi ke Wami kemarin. Oke, si Diri dikasih apa ya? Jabat tangan aja lah ya. Kaos dulu itu. Ya. Ya. Ini simbolik yang akan disebarkan kepada semuanya. Cair. Oke, kita Ricky kesini dulu. Ricky 5 Minute adalah anggota aksi pertama yang masuk ke aksi Jakarta tapi nggak pernah bunyi, tapi sekarang saya paksa untuk naik ke depan. Jangan diantar Bandungnya. Oke. Simbolik kaos lagi boleh minta Teh Ayu. Ya. Ricky akan menyanggupi jadi bendahara. Ya, diberikan oleh Posan Tobing. Supaya jadi pemberani. Yes. Ya. Teman-teman jangan pada turun dulu. Satu, saya akan mengundang Mas Dani dan Mas Piu. Ini ada tiba-tiba tiga anak Semarang datang dari Semarang ke sini hanya untuk ketemu dengan aksi dan tahu akan deklarasi. Mereka pakai mobil datang ke sini. Tepuk tangan untuk anak-anak Semarang bertiga di sana. Coba diwakili satu orang komposernya ke sini untuk bisa bertemu dengan Mas Dani, Mas Piu dan lain-lain. Ini dari Semarang, Mas. Jauh-jauh loh, pakai mobil. Simpatisan aksi. Iya, kita buat. Minta kaosnya satu lagi, Neng Ayu. Kita berikan dari sini. Oke, Mas Dani aja ya Mas, sama Mas Piu ya. Oke, supaya energinya nyampe. Mario Kacang, silakan. Ya, keanggotaan untuk ya, keanggotaan Jakarta memberikan kepada Semarang. Mudah-mudahan deklarasi akan segera di Semarang. Tepuk tangan, yes. Oke, sebelum Kang Buki dan Jaki memberikan sepatah dua patah kata, kita foto dulu kali ya. Yuk, kita foto dulu ya. Ya turun, saya minta semua yang berkaos aksi untuk kumpul ke depan, kita foto bersama. Gimana caranya harus ngumpul. Ayo maju, semangat Bandung kan? Ayo. Ayo, siap? Ya. Salam aksi. Berkarya, bergerak, bersuara.
Sekarang waktunya ke belakang.